feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Daejeon Jungkwanjang Red Sparks sukses membungkam juara bertahan Hyundai Hillstarter pada putaran 5 hasil Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks akhirnya berhasil memutus 2 kekalahan sebelumnya dengan menang atas Suwon Hyundai EC Hillstarter pada lanjutan Liga Voli Korea, Jumat, 7 Februari 2025. Bermain di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Megawati Hangestri dan kawan-kawan lagi-lagi mempecundangi tim juara bertahan itu dengan skor 3-1, 25-20, 20-25, 25-16, 25-14. Start kuat menjadi modal penting tim asuhan Ko Hae-jin hari ini. Meski sempat goyah di set kedua akibat serangan Mega atau Vanja Bukilit mudah terbaca dan diblok, Red Sparks berhasil bangkit dan membalikkan keadaan di set ketiga dan terus konsisten unggul sampai set keempat hingga mengunci kemenangan. Dengan kemenangan hari ini, Red Sparks juga semakin mengancam Hyundai Hillstarter dalam rasio menang kalah mereka yang lebih unggul dengan perbandingan 18-8. Red Sparks memulai set pertama dengan start kuat. Keunggulan 5-2 dipegang setelah tambahan poin dari servis Aceh Bukilit. Start kuat itu bahkan langsung membuat pelatih Hyundai Hillstarter, Kang Sung Hyung meminta timeout. Servis Aceh kembali dilakukan Red Sparks, kali ini dilakukan oleh Pyo Sung-ju. Spike Mega gagal diterima libero Hyundai Hillstarter, Red Sparks unggul 10-5. Kesalahan dari Hyundai Hillstarter membuat Red Sparks memimpin 12-7. Red Sparks sempat dikejar 13-10 setelah beberapa kali blokout. Sementara itu, skuad berjuluk Red Force kembali berusaha menjauh, spike keras Mega gagal diblok, hingga tim tuan rumah unggul 16-11. Hyundai Hillstarter mulai bangkit dengan mendekat, RCV mereka lebih baik daripada paruh pertama set ke-1 hingga memepet 17-20. Spike lurus dari Bukilit yang tajam berhasil melebarkan jarak keunggulan Red Sparks. Open spike dari Mega menambah keunggulan 23-18 hingga 2 kali spike Mega mengantarkan set point hingga kemenangan set pertama 25-20. Pada set kedua, blocking Hyundai Hillstarter lebih baik, terutama dari Lee Da-hyeon yang sukses menghalau serangan Mega dan Bukilit berturut-turut. Red Sparks tertinggal 2-4. Blocking dari Pyo membuat Red Sparks mendekat 4-5, tapi sayangnya servis Mega error. Red Sparks masih ketinggalan 4-6. Pemblokiran tim asuhan Ko Hae-jin mulai membaik lewat aksi Bukilit. Mega makin agresif, Red Sparks berbalik unggul 7-6. Rally alot terjadi saat pertahanan Red Sparks kurang baik, ditambah kesalahan sendiri membuat Mega dan kawan-kawan tertinggal September 12, Oktober 14 hingga November 16. Terlalu banyak error alias kesalahan sendiri yang dilakukan Red Sparks pada set kedua, sehingga sulit mengejar dan berakhir dengan skor 20-25. Masuk set ketiga, Red Sparks langsung tertinggal 0-4 setelah Lee Da-hyeon berkali-kali menggagalkan serangan Mega dan Bukilit. Red Sparks sempat mendekat 3-5 melalui serangan Mega yang kali ini gagal di blok Lee Da-hyeon. Namun itu tidak menghentikan agresivitas lawan hingga Red Sparks makin ketinggalan 4-8. Asa terlihat ketika Red Sparks mendekat 7-8 setelah timeout. Di sisi lain, sempat ketinggalan lagi, tetapi kali ini serangan dan pertahanan Red Sparks lebih baik. Mega, Bukilit, dan Pyo Sung-ju silih berganti menyumbang angka hingga membalikkan situasi jadi unggul 13-9. Keunggulan Red Sparks semakin melebar sampai 17-12. Mega makin ganas dan membawa Red Sparks raih set point 24-15. Spike Laetitia Momabasoko melebar, Red Sparks merebut set ketiga 25-16. Set keempat, Red Sparks start kuat dengan 6-2 sampai 8-5. Perlahan mereka dikejar sampai 11-9. Open spike dari Mega kembali menambah keunggulan tim asuhan Ko Hae-jin 13-9. Rally menarik tersaji saat kedua tim saling serang dan bertahan, hingga serangan Red Sparks sulit dikembalikan Hillstarter sampai kedudukan 15-10.
Red Sparks makin tak terbendung, di saat Hyundai Hillstate banyak error dari servis. Kekalahan dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 masih meninggalkan rasa kecewa bagi Suwon Hyundai EC Hillstate. Persaingan di papan atas Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 kian menarik dan panas seiring fase reguler yang tinggal menyisakan 2 putaran lagi. Incheon Haeunkook Pink Speeders dan Suwon Hyundai EC Hillstate menjadi 2 tim teratas yang masih bersaing ketat untuk puncak klasemen sementara. Di sisi lain, ada 1 tim lagi yaitu Red Sparks yang mengancam dominasi keduanya atau khususnya bagi Hillstate yang berada di peringkat kedua. Red Sparks sempat membuat geger dengan memberikan ancaman kepada tim juara bertahan tersebut melalui selisih poin yang kian menipis di klasemen. Hal itu terjadi setelah tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut tampil apik di sepanjang putaran ketiga dan keempat. Total 13 kemenangan secara beruntun mampu dibukukan oleh Red Sparks seiring dengan keganasan yang ditunjukkan oleh Megawati dan Vanja Bukilit di lapangan. Hillstate menjadi salah satu korban dari Red Sparks ketika sedang berada dalam performa tergarang mereka. Bagaimana tidak? Hillstate harus menelan malu di depan pendukung mereka sendiri usai dipecundangi Megawati dan kawan-kawan dalam laga ketat 5 set. Sebelum momen itu terjadi, Kang Sung Hyun sebagai juru taktik Hillstate sudah sesumbar bisa menghentikan raihan kemenangan beruntun tim berjuluk Red Force tersebut. Alih-alih terjadi, Kang bahkan seperti ketiban karma lantaran meremehkan Red Sparks dengan dikalahkan Pink Speeders di laga selanjutnya. Tak tanggung-tanggung, Laetitia Momabasoko dan kawan-kawan digulung dengan telak oleh Pink Speeders dengan skor 0-3 dan gagal membuang pulang 1 poin pun. Sementara itu, Red Sparks terus menambah catatan kemenangannya hingga berakhir di tangan Pink Speeders 2 kali pada pekan kemarin. Tak ayal, kekalahan dari Red Sparks benar-benar membawa dampak bagi Hillstate yang gagal mengejar tim yang diperkuat oleh Kim Yeon Koung itu. Hal itu diungkapkan oleh Kang dalam sesi konferensi pers sebelum Hillstate menjalani laga melawan Hwaseong IBK pada hari ini, Selasa, 4 Februari 2025. Kekalahan dari Red Sparks telah membawa pengaruh bagi mental para pemainnya sehingga Kang harus legawa digulung Pink Speeders ketika sedang ingin mengejar posisi puncak. Hal yang paling mengecewakan di putaran keempat adalah set kedua ketika pertandingan melawan Red Sparks, ucap Kang. Kami sudah memimpin dengan selisih 5 poin namun kalah, dan efeknya berlanjut ke pertandingan melawan Pink Speeders. Persaingan ini kemungkinan akan ditentukan di putaran kelima. Saya pikir akan sangat penting untuk mengejar ketertinggalan di awal putaran kelima, imbuhnya. Hillstate sendiri berhasil menuntaskan pertandingan melawan IBK Altos dengan kemenangan melalui skor 3-1, 25, 16, 25, 27, 25, 16. 25-16. Di sisi lain, Red Sparks dijadwalkan menjamu Hyundai Hillstate di lanjutan Liga Voli Korea, Jumat 7 Februari 2025 besok. Tim tamu diperkirakan tidak bisa menurunkan middle blocker andalannya Yang Hyo Jin di laga Red Sparks versus Hyundai Hillstate besok. Yang Hyo Jin dikabarkan mengalami cedera punggung menjelang laga melawan IBK Altos di laga terakhir. Kala itu, posisinya digantikan middle blocker pelapis, Na Hyun Soo. Yang Hyo Jin selama ini dikenal kerap merepotkan Megawati Hangestri dengan blok-bloknya. Meski usianya sudah 35 tahun, performa Yang Hyo Jin masih impresif. Sepanjang musim ini dia selalu jadi starter Hyundai Hillstate. Yang Hyo Jin mencatat 49,76% serangan cepat sukses, urutan kedua di liga. Selain piawai melakukan quick, Yang Hyo Jin juga memiliki tingkat keberhasilan blok mencapai 0,68 blok per set. Jika Hyo Jin absen di laga nanti, upaya Megawati mendulang poin tentu akan lebih mudah. Laga besok sekaligus menjadi kesempatan bagi Red Sparks mengakhiri tren kekalahan beruntun. Seperti diketahui, anak asuh Ko Hae-jin menelan 2 kekalahan berturut-turut di 2 laga terakhir. Media Korea kuliti kelemahan Red Sparks setelah menelan pil pahit dalam 2 laga beruntun melawan Pink Speeders. Megawati Hangestri dan kolega dinilai kehabisan bensin lantaran pergerakan tim besutan Ko Hae-jin yang mulai melambat.
Ini karena pemain inti Red Sparks dinilai terus dipaksakan Gegara jadi andalan utama, sehingga setelah mencatatkan 13 kemenangan beruntun, mulai hilang fokus. Ketika mereka, Red Sparks, melanjutkan kemenangan beruntun mereka, para pemain kunci terus bermain dan stamina mereka menurun, tulis laporan Dailian. Dan dalam pertandingan melawan Pink Speeders sehari sebelumnya, pergerakan mereka tampak lebih lambat dari sebelumnya. Meskipun pemain inti Red Sparks bukan hanya Megawati dan Vanja Bukilit, tak menampik fakta bahwa Ko Hye-jin selalu mengandalkan keduanya. Karena terus-terusan jadi tumpuan ketika mengamankan 13 kemenangan beruntun, kelelahan bikin Megabuki banyak melakukan kesalahan. Itulah alasan Red Sparks panen error ketika menjamu Pink Speeders pekan lalu. Selama kemenangan beruntun, Red Sparks tidak punya pilihan selain sangat bergantung pada dua pemain asing, Megawati dan Bukilit. Stamina mereka pun menurun dan banyak melakukan kesalahan, bunyi laporan media yang sama. Dan apesnya ketika Megabuki dalam performa yang buruk, pemain lokal pun turut merasakan kelelahan. Sehingga tak heran saat duet maut Red Sparks melempem, pemain inti lain pun tak bisa bicara banyak. Bahkan hal itu dinilai jadi titik kebingungan sang setter, Yeom Hyeseon yang mau tak mau selalu memberikan bola kepada Mega meski sudah terbendung berkali-kali. Karena serangan para pemain tuan rumah lemah, setter Yeom Hyeseon tidak punya pilihan selain mencari senjata utama, Mega. Sementara itu, setelah catatan manis dengan 13 kemenangan beruntun berakhir, sebuah krisis datang. Lawan selanjutnya yang akan dihadapi Red Sparks adalah sang juara bertahan, Hyundai Hillstate. Jika Megawati CS kalah atas Hyundai, momentum dapat memburuk dengan cepat menjadi 3 kekalahan beruntun. Cara tercepat untuk keluar dari efek kekalahan beruntun adalah dengan meraih kemenangan. Jika kekalahan terus berlanjut, torehan 13 kemenangan seolah tak ada artinya. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menelan 2 kekalahan beruntun dari lawan yang sama pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks kalah dalam kedua pertandingan melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Pada laga kali ini, tim berjulukan Red Force tersebut kalah 1-3 dalam pertandingan tandang di Incheon Samsunwear Gymnasium, Minggu, 2 Februari 2025. Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilit masing-masing mencetak 24 dan 19 poin, tetapi mereka juga melakukan banyak kesalahan. Megawati melakukan 5 kesalahan dan Bukilit melakukan 8 kesalahan. Mereka juga menunjukkan kelemahan dalam melakukan servis dan memblok. Mereka kesulitan dengan servis lawan dan kesulitan dengan skor pemblokiran tim April 13. Di sisi lain, Red Sparks pergi dengan penyesalan dan gagal memperkecil jarak dengan Suwon Hyundai EC Hillstate yang berada di posisi kedua, 50 poin, dengan 17 kemenangan dan 8 kekalahan, 47 poin. Hari ini, pertahanan, semangat juang dan konsentrasi para pemain Pink Speeders cukup bagus, kata pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin. 3 aspek tersebut sangat bagus sampai-sampai saya mengucapkan selamat kepada Pink Speeders atas kemenangan mereka. Kami membuat banyak kesalahan yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami menekankan hal ini selama latihan, tetapi itu terlihat selama pertandingan. Para pemain juga kecewa. Kami perlu meningkatkan dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Red Sparks kalah di set ketiga dengan skor Oktober 25. Mereka dengan mudah kehilangan momentum. Para pemain Pink Speeders bermain bagus di pertandingan terakhir. Mereka lebih baik dari kami dalam hal servis, pertahanan, dan koneksi antar pemain, ujar pelatih Ko. Ini bukan akhir. Jika kami meningkatkan dan bermain, saya pikir kami akan memiliki pertandingan yang seimbang. Fans voli Korea Selatan memberikan tanggapan atas kekalahan menyakitkan Jungkwanjang Red Sparks dari Pink Speeders. Jungkwanjang Red Sparks kembali takluk dari Pink Speeders yang diperkuat oleh Kim Yeon-kong dengan skor 1-3, 21-25, 25-22, Oktober 25 dan 23-25, di Samsunwear Gymnasium. Tim berjuluk Red Force ini kalah 2 kali secara beruntun, karena sebelumnya juga takluk dari Pink Speeders lewat full set dengan skor 2-3, 21-25, 28-26, 25-15.
15, 25 dan September 15, di Chungmu Gymnasium pada Selasa, 30 Januari 2025, kemarin. Ini merupakan rekor 2 kekalahan beruntun dari anak asuh Ko Hye-jin setelah sebelum tampil impresif dengan rekor mentereng 13 kemenangan beruntun. Dalam pertandingan ini, Megawati Hangestri mencetak 24 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 45,1% dan Beomsil 5 kali. Disusul oleh tandemnya, Fanja Bukilit yang mencetak 19 poin, keberhasilan serangan 41,9% dan Beomsil 8 kali, paling banyak di tim. Pemain lokal Korea masing-masing di bawah 10 poin, Jung Ho-young 7 poin, Pyo Sung-ju 4 poin, dan Shin Eun-ji 3 poin. Salah satu yang menjadi catatan pertandingan ini adalah masing-masing duo senjata andalan Red Sparks ini mencatat 5-8 kesalahan yang menguntungkan tim lawan. Jungkwon Jang Red Sparks juga kalah dalam pertarungan pemblokiran dengan selisih besar April 13, dan paling krusial adalah melakukan banyak kesalahan, 29-18. Sementara itu, Ratu Voli Korea Kim Yeon-kong tampil maksimal dengan mencetak 24 poin, tingkat keberhasilan serangan 51,2%, dan hanya lakukan 3 Beomsil. Jang Yuju 18 poin, Marta Matejko 10 poin, Annelise Fitzi 8 poin. Atas hasil ini membuat Red Sparks kini masih bercokol di peringkat ketiga klasemen V-League 2024 hingga 2025 dengan mengoleksi total 47 poin. Red Sparks berusaha membayangi jarak poin dari juara bertahan V-League Hyundai Hillstatt yang mengoleksi 50 poin. Tambahan poin atas kemenangan dari Red Sparks ini membuat Pink Speeders masih bertengger sebagai pemuncak klasemen sementara V-League dengan 58 poin. Komentar warga Korea atas kekalahan Red Sparks dari Pink Speeders. Tidak apa-apa jika Bukilit dan Megawati Hangestri melakukan Beomsil, tapi jika pemain lain melakukan Beomsil, tolong pelatih beri mereka peringatan. Terutama Nohran dan Pyo Sung-ju, reaksi warga Korea atas kekalahan Red Sparks dari Pink Speeders. Bagaimana bisa seorang libero, Nohran, terburuk dalam hal menerima bola atau receive, ujar warga Korea. Berdasarkan statistik, efisiensi penerimaan Nohran lebih rendah 26,7% daripada Pyo Sung-ju yang mencapai 40,7%.